bisa melunasi hutangnya. Pada malam harinya Mentari membuka handphone barunya yang diberikan oleh Elix. Dia mencoba mengecek gajinya melalui banking di HP barunya tersebut. Ini tidak salah. Mentari kaget saat melihat nominal saldonya. Bukannya di slip gaji tadi hanya 6 juta. Kenapa ini jadi 56 juta? Apa aku salah lihat? Tidak seperti. Ucap Mentari sampai mengucek-ngucek matanya takut salah lihat. Lalu Mentari menelpon Elix. Tut. Halo sayang, kenapa kangennya sama aku? Ucap Elix. Kemudian tiba-tiba Elix mengubah panggilannya ke video call. Mentari langsung mengangkatnya. Mas Alex. Panggil Mentari. Iya sayang, jawab Elix. Mas kok saldo rekening aku banyak banget bukannya cuma 6 juta kenapa jadi 56 juta siapa yang nambahin sampai 50 juta mas? Ini pasti kamu ya? Tanya Mentari. Iya sayang, itu untuk peganganmu. Ucap Elix. Jangan deh mas, ini banyak banget, aku gak bisa menerimanya begitu saja. Jelas Mentari. Mentari, wanita idaman aku banget kamu sayang, sudah simpan saja itu uang nafkah pertama aku untuk kamu selama pacaran. Nanti kalau sudah jadi istriku aku akan kasih 10.000 kali lipat tiap bulannya. Jelas Elix dengan entengnya. Apa? Nafkah ada-ada saja kamu mas, mana ada belum nikah sudah dapat nafkah, baru dengar aku. Kata Mentari. Hehe, ada sayang aku buktinya. Ucap Elix. Sudah mas mohon terima saja, gunakan untuk kebutuhanmu, bayar hutang temanmu. Ucap Elix. Tapi mes. Tidak ada tapi En. Pokoknya itu hanya uang jajan dari aku sayang, jangan menolak lagi titik. Ucap Elix. Mana ada uang jajan 50 JT, aku dulu jajan sekolah saja cuma 5.000 mas. Ucap Mentari dengan polosnya. Itu kan dulu sekarang kan kamu pacar Alexander William. Pemilik perusahaan ternama. Ucap Elix. Jangan sombong ya mes, gak boleh. Ucap Mentari. Tidak sayang, hanya memberitahu. Kata Elix. Kalau gitu terima kasih banyak ya mas, aku akan gunakan uang ini dengan baik. Ucap Mentari. Siap calon istriku, kalau kurang minta saja denganku ya, jangan sungkan. Ucap Elix. Sayang aku lihat matamu sembab banget, kamu habis nangis ya? Ayo ngaku, suaramu juga serak. Tanya Elix yang curiga. Iya, aku tiba-tiba kangen saja sama ibuku, tadi habis bertemu juga dalam mimpi. Jelas Mentari. Sabar ya sayang. Sebentar lagi kita akan bahagia. Ucap Elix. Rindu itu berat banget mas, tapi Allah maha baik. Mengizinkan aku bertemu walau hanya dalam mimpi. Ucap Mentari. Ya sudah ya mas, aku tutup dulu teleponnya, aku mau telepon temenku mau bayar hutangku. Ucap Mentari. Elix mengangguk dan mereka mengakhiri panggilannya. Mas Alex, ternyata kamu yang transfer ke aku. Baik sekali kamu mas, semoga kamu makin sukses dan jaya perusahaannya. Amin. Gumam Mentari. Lalu Mentari menelpon Alia. Halo Al, apa kabar kamu? Tanya Mentari. Hai baik dong, oh ya maaf ya kemarin aku gak jadi ke kota, tapi minggu ini insya Allah. Jelas Alia. Oke aku tunggu ya aku sudah kangen sama kamu. Kata Mentari. Iya. Bagaimana pekerjaanmu lancar? Tanya Alia. Mentari ingin menceritakannya namun akan panjang lebar. Dia berencana nanti saja memberitahunya saat bertemu. Lancar alhamdulillah. Oh iya aku minta nomor rekening kamu dong. Aku mau bayar uang kamu. Ucap Mentari. Loh memang sudah ada. Nanti saja kamu saja kerja belum lama. Ucap Alia. Ada Al, alhamdulillah. Kan kalau sudah mampu namanya hutang itu harus cepat dibayar. Tidak boleh ditunda-tunda. By the way terima kasih banyak ya Al. Berkat kamu aku bisa kerja. Ucap Mentari. Iya sama-sama. Ya sudah nanti aku kirim nomor rekeningnya. Padahal nanti saja kalau ketemu tak apa kok. Ucap Alia. Tidak sekarang sajalah. Takutnya kamu juga butuh. Kata Mentari. Ya sudah terserah kamu saja. Ucap Alia. Jadi kamu kesini hanya untuk kuliah saja? Tanya Mentari. Iya Tari, tapi kata mamaku nanti aku sambil jualan online di sana. Mamaku ada toko baju-baju grosir gitu, biar mengisi waktu luangnya. Jelas Alia. Oh syukur deh, aku juga mau banyak cerita sama kamu Al. Mungkin kamu akan terkejut. Ucap Mentari. Apaan Tari?
Jangan buat aku penasaran dong, ucap Alia. Ya nanti saja sabarlah, kata Mentari sambil tersenyum-senyum. Ah Tari, kamu gak asik kah? Aku jadi gak sabar nih pengen ke kota, ucap Alia. Hihihi, ya sudah aku tunggu, kata Mentari tertawa terkikik mendengar rasa penasaran Alia. Ya sudah deh, aku akan mempercepat ke kotanya, kata Alia. Oke. Lalu mereka menyelesaikan panggilan teleponnya. Kemudian Mentari mentransfer uang ke Alia untuk melunasi hutangnya. Alhamdulillah, sudah tidak punya hutang lagi, ucap Mentari. Lalu Mentari merapikan pakaian barunya itu, menatanya di lemari. Mas Felix, ini baju-baju mahal semua ternyata. Kalau aku tahu dari awal, aku ajak saja dia ke pasar modern sana 1 juta sudah dapat banyak. Gumam Mentari ngedumel sendirian. Tapi bajunya cantik sekali, bahkan semua cocok di badanku. Besok pakai baju yang mana ya? Tanya Mentari pada dirinya sendiri. Kayaknya celana jeans ini sama kemeja putih ini cocok banget. Pasti Mas Felix suka, gumamnya. Lalu Mentari tidur karena sudah mengantuk. Pagi harinya, Mentari sudah sangat cantik memakai bajunya. Dia terus mengaca di depan lemari kacanya. Apa ini tak berlebihan ya? Tapi kata Mas Felix memang kalau bagian brand ambassador itu harus selalu cantik, bukan pakai baju kantor. Ya sudahlah, pakai saja, ucap Mentari. Lalu Mentari hendak berangkat kerja, dia berpikir akan naik bus menuju perusahaan. Namun berpikir nanti jadi bahan omongan. Apa aku pesan taksi online saja ya? Ucap Mentari. Lalu dia berjalan keluar dan mengunci pintu kosnya. Ada seorang laki-laki memakai baju seragam hitam, berdiri di depan pintu kamar kosnya. Loh siapa nih orang? Ucap Mentari. Selamat pagi Nona Mentari. Saya diutus Tuan Felix untuk mengantar jemput Nona. Khusus mulai hari ini. Ucap seorang supir urusan. Tuan Felix? Tanya Mentari kebingungan. Iya Nona, Tuan Alexander William. Saya Pak Yoyo, supir pribadi Nona. Ucap Pak Yoyo. Mentari menghela nafasnya. Ya sudah, ayo kita berangkat Pak Yoyo. Kenalkan aku Mentari. Ucap Mentari. Baik Nona Mentari, silakan. Pak Yoyo membuka mobilnya, namun Mentari menghampiri Bu Dewi terlebih dahulu. Pagi Bu Dewi, maaf sebelumnya ini supir dari kantor yang akan jemput saya tiap hari. Bolehkan masuk ke dalam? Ucap Mentari meminta izin. Boleh Mentari, sangat boleh, kata Bu Dewi dengan senyuman. Sebelum Mentari keluar, Alex sudah menitipkan uang parkir setiap hari di depan kosannya yang dititipkan pada Pak Yoyo, dan tanpa sepengetahuan Mentari. Kalau begitu saya berangkat ya Bu. Assalamualaikum, ucap Mentari. Waalaikumsalam Neng, jawab Bu Dewi. Kemudian Mentari berangkat dengan supir pribadinya dari Alex. Ada yang cemburu. Mentari sampai di perusahaan. Dia turun persis di pintu lobi masuk. Mobil Alex yang baru saja tiba juga langsung keluar dan menatap pintu mobil Mentari. Saat Mentari membuka pintunya, Alex melihat kaki Mentari yang turun dengan sepatu haknya yang indah dipakai di kakinya. Lalu keluarlah Mentari. Alex tersenyum tampan menatap wajah Mentari dan penampilannya yang anggun. Oh my god, pacar aku cantik sekali, gumam Alex. Mentari tersenyum pada Alex. Selamat pagi Pak Alex, ucap Mentari. Alex tersenyum tak berkedip. Kok gak dijawab? Hei Imes, Mentari melambaikan tangannya di depan. Sayang, kamu cantik banget, boleh gak kita langsung ke penghulu saja sekarang? Ucap Alex terpesona. Apaan sih Mas, pagi-pagi sudah menggoda aku? Kata Mentari. Menggoda pacar sendiri emang salah, ucap Alex. Jangan di sini, ini kan di kantor, protes Mentari. Tidak apa-apa sayang. Semua orang juga pasti sudah tahu, ucap Alex. Ayo aku antar ke ruanganmu. Alex melingkarkan tangannya pada pinggang Mentari. Semua karyawan yang melihatnya seperti sedang menonton drama Korea. Mereka romantis sekali bagi yang melihatnya. Ih, tuan bos kita ternyata sudah punya kekasih. Patah hati aku. Huhuhu, ucap salah satu karyawan bagian produksi yang mengagumi bosnya sendiri. Di kalangan karyawan produksi yang sebagian adalah gadis-gadis yang bekerja, mereka sangat mengagumi ketampanan Alex. Seperti melihat artis idolanya. Mas, malu aku, semua orang pada lihatin kita, ucap Mentari. Biar saja, kata Alex.
Alex memang sudah sangat memantapkan pilihannya itu, apalagi didukung penuh oleh papa mamanya dan omanya. Loh, kamu gak ke ruanganmu? Tanya Mentari. Kan aku bilang akan mengantarmu ke ruanganmu, ucap Alex. Aku bisa sendiri, Mas, ucap Mentari. Tidak, biar mereka tahu kalau kamu itu punya aku, ucap Alex. Bucin. Mentari geleng-geleng kepala. Sampai di ruangan Mentari, sudah banyak kru dan juga model lainnya yang sudah dandan menor. Namun Alex tak tergoda sedikit pun. Tumben Tuan Alex masuk ruangan ini, ucap Sisil model ambassador. Kamu tidak tahu kalau Mentari model baru itu katanya kekasihnya Tuan Alex, ucap model lainnya. Apa, pacarnya? Harusnya aku yang di sampingnya, bukan dia, anak baru, ucap Sisil. Hius, jangan bicara sembarangan. Mau kamu disingkirkan? Ucap Bu Anggi. Sudah, Mas, sana ke ruanganmu, ucap Mentari. Iya, aku tinggal ya, ucap Alex pamit. Lalu Alex mencium kening Mentari. Mentari sampai dibuat salah tingkah oleh Alex, dan banyak beberapa model yang merasa iri pada Mentari. Termasuk Sisil yang sudah sejak lama mengincar Alex, karena dia salah satu model paling cantik. Sebelum ada Mentari, sekarang Mentarilah pemenangnya. Selain cantik, dia punya wajah yang terbilang tidak pasaran. Hai, kamu anak baru ya? Tanya Sisil menghampiri Mentari dengan perasaan cemburu, padahal sudah diperingati oleh teman model lainnya dan juga Bu Anggi yang merias para model. Iya, Mbak, kenalkan aku Mentari. Mentari mengulurkan tangannya. Namun Sisil hanya diam dan memandangi Mentari dari atas ke bawah, dan menyunggingkan senyumnya, hingga Mentari menarik lagi tangannya. Sombong sekali dia, batin Mentari. Kalau anak baru jangan songong, apalagi sok-sokan ngambil hati Tuan Alex. Belum apa-apa sudah murahan kamu, dengan Tuan Alex, sudah menyerahkan tubuhmu ya? Ucap Sisil yang kesal meluapkan emosi dengan menghinanya. Plakak. Mentari menampar Sisil dengan kuat, karena berucap sembarangan. Jaga bicaramu, Mbak, ucap Mentari. Lalu Sisil langsung marah karena ditampar keras oleh Mentari. Bu Anggi memisahkan mereka. Sudah, Sisil jangan buat masalah, saya bilang, bentak Bu Anggi. Kemudian Pak Beno menghampiri keributan juga. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Pak Beno. Pak, anak baru ini sudah songong, berani-beraninya dia menampar pipi saya. Anak baru murahan saja belagu. Kamu gak tahu siapa saya? Saya model di sini dengan bayaran termahal, tahu? Ucap Sisil membentak. Ada salah satu karyawan ambassador yang mengadu pada Alex. Alex kaget dan langsung berlari menuju mereka, takut Mentari disakiti. Namun Mentari berdiri dengan santainya. Dari kejauhan Alex sengaja tak langsung menghampirinya, ingin tahu permasalahannya, dan menilainya. Cukup Sisil, jangan diteruskan. Cegah Pak Beno yang tahu kalau Mentari adalah wanita spesial Alex. Loh, emang benarkan selama ini Pak Alex tak pernah tergoda dengan kita yang cantik-cantik? Kenapa dia yang baru saja bergabung sudah bisa mendapatkan Pak Alex? Pasti dia sudah jual tubuhnya, iya kan? Plaak. Sekali lagi Mentari menampar Sisil. Lalu Sisil tak terima dan akan menamparnya balik. Dasar wanita murahan, ucap Sisil membalas, namun Mentari sigap menangkap tangannya yang terangkat mau membalas tamparan. Sekali lagi kamu bicara, aku patahkan tangan di lehermu, ucap Mentari lalu melemparkan tangan Sisil hingga Sisil hampir tersungkur. Oh, Sisil kesakitan dan menatap tajam Mentari. Kasar sekali kamu. Aku akan laporkan pada Pak Alex, biar kamu dipecat, ucap Sisil. Alex tersenyum menatap keberanian Mentari dari orang yang sudah berani merendahkannya. Hebat sekali kamu, sayang, batin Alex. Lalu Alex cepat menghampiri mereka. Sayang, kamu tidak apa-apa? Tanya Alex dengan mengelus-elus wajah Mentari. Semua yang menyaksikan pertengkaran Mentari dan Sisil terkejut dan menutup mulutnya. Tak percaya. Apa yang sudah kamu katakan pada calon istri aku, Sisil? Jawab, bentak Alex. Dia sudah menamparku, Pak. 2 kali, lihat saja pipiku sampai merah. Ini namanya penganiayaan. Aku tidak terima. Aku akan bawa masalah ini ke jalur hukum, ucap Sisil yang mendahului sebelum Mentari berucap, agar mendapat pembelaan dari Alex. Laporkan saja, kamu pikir aku takut? Lihat saja di setiap sudut ada CCTV. Kamu yang akan aku laporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik, ucap Mentari dengan tegas. Alex sampai dibuat kagum dengan Mentari yang tegas.
Masih untung cuma pipimu yang aku tampar. Harusnya aku patahkan saja lehermu agar kamu tak lagi bisa bicara. Buat apa punya mulut hanya untuk menghina orang lain? Ucap Mentari. Apa yang dia ucapkan padamu sayang? Tanya Elix. Dia bilang aku sudah menyerahkan tubuhku padamu mas. Sehingga kamu mau dekat-dekat dan mesra sama aku. Dibilang aku wanita murahan. Jelas Mentari, membuat Elix wajahnya merah padam karena emosi. Benar begitu Sisil? Tanya Elix. Tidak, aku tidak bicara seperti itu. Dia bohong Pak Elix. Belas Sisil pada dirinya sendiri. Tanyakan saja sama teman-temannya mas. Kalau perlu buka saja salah satu CCTV. Ucap Mentari. Sisil terlihat pucat wajahnya. Dia tidak berpikir jernih saat emosi, dia tak bisa mengendalikan emosinya. Bagaimana ini bisa-bisa aku dipecat dan tak bisa melihat Pak Elix lagi. Bodoh sekali sih kamu Sisil. Batin Sisil. Dia merasa bahwa selama ini dialah model tercantik dan paling diandalkan. Sisil dipecat. Mau mengaku atau saya akan buka CCTV-nya sekarang juga. Ucap Elix. Tapi Pak, aku tidak melakukannya, dia hanya mengada-ngada saja. Sudah berapa tahun saya kerja di sini tak pernah ada masalah, kenapa saat dia masuk menjadi kacau? Ucap Sisil yang masih tak mengakui kesalahannya. Pak Security, cepat bawa rekaman CCTV ke sini biar saya langsung melihatnya. Ucap Elix memerintah. Baik Tuan. Wajah Sisil berubah pucat. Mengaku saja Mbak, sebelum kamu menyesal. Makanya kalau berucap itu dipikirkan dulu. Apa salahku sampai kamu bicara seperti itu? Ucap Mentari. Diam kamu, urusan kita belum selesai. Ucap Sisil kesal. Kacamata Sayang baca sini. plus autofokus Panggil universal, kocok untuk Kemudian pria Elix maupun melingkarkan wanita, tangannya di muda. pinggang Mentari, membuat Sisil semakin merasa kalah. Dia masih tak mau mengaku mas. Padahal aku sudah baik, jika dia mau mengaku. Ucap Mentari sambil melihat ke arah Sisil. Mentari sangat berani dengan orang yang sudah menghinanya apalagi merendahkannya. Kemudian CCTV diputar, semua menyaksikan pertengkaran Mentari dan Sisil. Sudah terbukti kamu yang salah Sisil. Kamu saya pecat. Pak Beno, keluarkan pesangonnya. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Ucap Elix kemudian membawa Mentari masuk ke ruangan tempat Mentari akan di-make up. Nona Mentari sudah siap untuk di-make up, tanya Bu Anggi. Sudah Bu, mas aku make up dulu ya. Ucap Mentari. Iya sayang, aku tunggu di sini ya. Ucap Elix. Sebutin itu Elix dengan Mentari, gadis cantik kesayangannya. Pak Elix, Sisil menuntut pesangon 2 kali lipat katanya. Ucap Pak Beno. Berikan sesuai yang saya perintah. Kalau dia menolak abaikan saja. Jawab Elix. Tapi dia bilang akan memperpanjang masalah tadi ke meja hijau, dia akan melakukan visum. Jelas Pak Beno. Biarkan saja. Jangan pedulikan dia, bilang saja lakukan saja, nanti Elix yang akan melawannya. Jelas Elix. Baik Tuan. Dasar wanita tak tahu aturan, berani sekali mengancam aku. Siapa dia? Gumam Elix. Lalu Elix menelpon pengacara handalnya untuk mengurus Sisil yang sudah coba-coba mengancamnya. Selamat pagi Pak Elix, hari ini sudah mulai untuk pemotretan di rambut dulu untuk iklannya. Ucap Pak Agus sang sutradara. Baik Pak Agus, lakukan yang terbaik. Elix bangun dari duduknya lalu menghampiri Mentari yang sedang dimakeok, lalu dia mencium keningnya. Sayang, aku kembali ke ruang kerjaku ya, kalau ada yang membuatmu sulit bilang saja. Ucap Elix. Iya mas. Selamat bekerja. Jawab Mentari. Lalu Mentari didandani oleh Bu Anggi. Nona Tari. Rambutnya asli ya, kok bagus banget? Tanya Bu Anggi. Asli Bu, hanya warnanya saja kecoklatan ya. Ucap Mentari. Iya ibu sampai takjub melihatnya. Sudah gitu rambutnya tebal tapi lembut. Pakai perawatan apa non? Tanya lagi Bu Anggi. Perawatan sendiri. Pakai sampo saja. Bi Anggi tahu aku ini orang kampung aslinya, bukan di kota. Jelas Mentari. Masa Nona? Iya. Nanti aku pakai baju apa Bu Anggi? Tanya Mentari. Pakai gaun warna peach, pasti kamu sangat cantik. Ucap Bu Anggi. 30 menit sudah Mentari sudah berganti pakaian, lalu asistennya Mentari yang diberikan Elix langsung mengisolasinya dengan kipas mini. Sudah ready Bu Anggi? Tanya Pak Agus. Sudah Pak. Jawabnya. Lalu Mentari dibawa ke ruang khusus syuting, didampingi Bu Anggi. Wow,
Cantik, ucap Pak Agus. Pak Beno mengarahkan Mentari. Harus seperti apa? Mentari mempelajari dahulu sebelum shoot. Sudah paham? Tanya Pak Beno. Sudah, ucap Mentari mengangguk. Kemudian Mentari menjalankan syutingnya. Yang pertama tentang iklan shampoo untuk rambutnya. Dengan mengibaskan rambutnya yang berkilau. Setelah diberikan vitamin dan ditata indah, terlihat rambutnya sangat mahal dan menjual. Beberapa kali Mentari mengulang. Karena masih pertama, namun hasilnya membuat Pak Beno dan Pak Agus merasa puas dengan kinerja Mentari. Oke, Kit Mentari, ucap Pak Beno dengan mengacungkan jempolnya. Lalu tibalah jam makan siang. Mentari sudah berganti pakaian, dengan pakaiannya sendiri. Nona, makanan sudah siap, silakan. Asisten pribadi Mentari sudah menyiapkan makanan di ruang kerjanya. Bu Anggi, temani aku makan ini banyak, ucap Mentari. Tidak usah Tari, Bu Anggi tidak enak, nanti Pak Elix datang, ucap Bu Anggi. Tidak Bu, dia sedang keluar meeting katanya, ayo sini, ucap Mentari. Akhirnya Bu Anggi mau. Mereka makan bersama di meja yang sama. Sini kamu makan juga Selah, panggil Mentari pada asisten pribadinya itu. Mentari, kamu wanita spesial Pak Elix ya? Tanya Bu Anggi. Mentari hanya tersenyum saja. Sebelum aku dekat dengannya, aku sudah dekat dengan omanya Bu. Keluarga Pak Elix sangat baik, ucap Mentari. Oh, iya, soalnya baru kamu di sini yang dispesialkan. Biasanya gak ada tuh asisten pribadi yang diberikan Pak Elix. Kamu hebat, ucap Bu Anggi memuji. Habis bagaimana Bu, aku tak boleh menolaknya, ucap Mentari. Kalau ibu nih jeti kamu, wah ibu bahagia sekali, ucap Bu Anggi dengan wajah sumringah. Oh iya Bu, tadi itu Sisil model lama di sini, tanya Mentari. Ya adalah 2 tahun, dia memang sifatnya sombong, merasa paling cantik dan berkuasa di sini. Ibu saja malas dengannya, setiap di makeup selalu komplain. Giliran ibu suruh bawa sendiri makeup riasnya, malah ngadu macem-macem. Baguslah sekarang tak ada dia lagi, jelas Bu Anggi. Iya, kalau saja dia tak menghinaku tadi sampai berkali-kali, gak akan aku lawan. Gini-gini aku bisa taekwondo loh Bu, ucap Mentari. Oh ya, masa sih, cantik anggun begini bisa, ucap Bu Anggi. Mau nyoba Bu Anggi? Hehe, kata Mentari. Janganlah Nontari, bisa kau ibu, ucap Bu Anggi saling bercanda. Pak Beno dan Pak Agus sedang mengedit semua video dan foto yang diambilnya tadi. Bunga sangat terlihat seperti gadis Eropa, tidak seperti wanita Indo. Baru kali ini dapat hasil secepat ini, sudah langsung bagus hasilnya, ucap Pak Beno. Setelah makan siang selesai, Mentari keluar ruangan diikuti Selah, asisten pribadinya. Mau kemana Nona? Tanya Selah. Kamu di sini saja, aku mau ke tempat temanku, ucap Mentari memerintah. Tidak bisa Nona, Pak Elix minta saya harus terus menjaga Nona, ucap Selah. Selah, aku ini dulu bekas cleaning service di sini. Jadi aku mau menemui teman cleaning serviceku itu, ucap Mentari. Selah kaget mendengarnya dan tak percaya. Nona mah suka bercanda, mana ada cleaning service secantik Nona, bisa saja nih Nona, ucap Selah sambil tertawa terkikik. Ya sudah, kalau tidak percaya, ayo ikut saja, ucap Mentari. Lalu Mentari menuju pantry, pas banget Mbak Siska sedang bersama anak baru yang namanya Ratna. Dia sepertinya seumuran dengan Siska. Mbak, panggil Mentari. Oh my god, modelku, cantik sekali kamu, ucap Siska antusias. Ini pengganti aku Mbak, tanya Mentari. Iya, ini Ratna, sepupu Bang Ipul dari kampung, jelas Siska memperkenalkan. MBA Siska ini artis model di perusahaan ini ya? Tanya Ratna. Iya Rat, ini model iklan perusahaan ini, ucap Siska. Boleh tidak minta foto, ucap Ratna polosnya. Boleh, tapi aku bukan artis Mbak Ratna, ucap Mentari. Ih, gak sombong, cantik banget Masya Allah, puji Ratna. Mentari dan Siska saling menatap dan tersenyum. Calon model sukses. Kemudian mereka malah asik foto-foto. Di pantry, tiba-tiba Elix menelpon Mentari. Bentar ya, ucap